Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serdadu PSHT. PSHT. Oke dulur-dulur, kembali lagi di channel Serdadu PSHT. Kali ini kita akan membahas video-video viral yang ada di media sosial pencaksilat, khususnya PSHT. Ada kabar terbaru apa ini Mas Ari? Nah, untuk akhir-akhir ini Mas, ada salah satu video yang viral, tepatnya di daerah Tulungagung, daerah Ngunut. Nah, kenapa kok viral? Itu karena ada salah satu siswa dari SHT yang meninggal. Diduga pulang latihan mengalami sakit, setelah itu beberapa hari meninggal. Nah, namun dulur-dulur tidak bisa langsung kita menyalahkan atau menyimpulkan meninggalnya siswa ini karena latihan SHT. Sebelum itu kita perwakilan dari Serdadu PSHT mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya untuk adik kita dari PSHT Tulungagung. Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan melihat video bagaimana kronologinya. Kita cek. Pesilat muda asal Ngunut meregang nyawa usai latihan pencak. Tulang belakang. Iya. Ini berarti keluarganya yang melaporkan Mas ya? Sempat dibawa ke rumah sakit berarti ini Mas ya? Iya. Tidak langsung makan Mas. Nah, itu dia video kronologi dari meninggalnya siswa di Ngunut Tulungagung. Ya memang cukup riskan ya. Kalau latihan PSHT sampai bisa membuat orang meninggal seperti itu ya. Mungkin ada penjelasan lain Mas. Ya Mas, jadi setelah kita melihat video tersebut, si siswanya ini berarti kan sempat dilarikan ke rumah sakit. Iya benar. Nah, setelah dari rumah sakit dirawat, nah dari dokternya mengatakan cedera otak ya Mas. Iya. Tulang belakang sama punggung. Nah setelah itu si adik kita ini sudah mengalami pemulihan, Iya, sudah lebih baik lah Mas istilahnya. Namun di hari terakhir itu si adik ini berdiri Mas. Jadi setelah oksigennya itu diambil, berdiri, belajar berdiri lah istilahnya, belajar berdiri, langsung kejang dia. Yang saya tangkap dari beritanya itu seperti itu. Nah untuk menanggulangi itu semua memang diperlukan pelatihan lagi Mas. Iya memang. Khususnya untuk pelatih tetap. Tapi untuk akhir-akhir ini memang sudah ada Mas ya? Lisensi kepelatihan? Iya memang ada. Kalau di Padepokan Pusat Madin juga mengadakan tingkat kepelatihan yang dikoordinir oleh bagian kepelatihan Mas. Bahkan sudah mendatangkan atlet pencaksilat internasional yang kita ketahui Mas Dania Prisani juga. Jadi diharapkan dengan mendatangkan Mas Dania Prisani, dulur-dulur yang sebagai peserta itu bisa mencontoh lah cara melatih yang baik dan benar. Bukan Mas Denis Aprisani itu bukan yang paling baik, tetapi diambil sisi baiknya dalam melatih. Bisa dibuat percontohan. Iya, bisa. Mas Denis juga kemarin didatangkan Mas di cabang Bojonegoro yang saya lihat itu. Kan memang ada motivasi-motivasi tersendiri dan bagaimana ada inovasi dalam melatih agar siswa itu merasa nyaman dalam berlatih. Seperti itu Mas. Benar sekali Mas Andi. Memang untuk tahun-tahun milenial atau bisa disebut generasi Z, itu dibutuhkan metode pelatihan yang mumpuni tanpa menghilangkan pakem SHT sendiri. Gimana kalau kita lihat komentarnya Mas? Senjata kita lihat komentar dulur. Ini dia dari akun Avocado Boy. Nek wis dadi pendekar gajine piro sih? Waduh. Gajine piro Mas? Di SHT ini tidak ada gaji dulur, tidak ada asupan dana yang masuk ke pelatih. Jadi memang benar-benar pengabdian di SHT itu.
Ya Mas Andi, buntut dari permasalahan ini apa ada kejadian-kejadian yang lain Mas? Iya Mas, dari pelatih siswa yang meninggal tersebut sudah ditangkap ya, yang berinisial DAR itu Mas, berumur 25 tahun dan juga sudah ditahan di saudara lembaga hukum PSAT Tulungagung merasa keberatan dengan adanya penangkapan Mas pelatih ini karena tidak ada patokan yang jelas kok bisa pelatih ini ditangkap ya. Dengan pengajuan pra peradilan atau pengajuan pengadilan ulang, maka dulur-dulur dari PSAT Tulungagung dan sekitarnya pun berbondong-bondong mendukung pra peradilan ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tulungagung. Alhasil Kota Tulungagung pun menghitam dengan adanya demokrasi dari dulur-dulur PSAT Tulungagung yang membela saudara Dar selaku pelatih siswa tersebut. Bagaimana Mas? Ada videonya Mas? Ada. Wah, waduh Mas ya. Lagu ini. Saudaranya nyata hanya di PSAT. Ya itu dia video dari hitamnya Pengadilan Negeri Tulungagung, dulur-dulur yang mencoba aksi dulur-dulur kita dalam mengawal persidangan saudara kita inisial DAR sebagai pelatih siswa tersebut. Bagaimana Mas? Dengan hitamnya Pengadilan Negeri Tulungagung mengingatkan dengan kejadian di Surabaya Mas ya, yang 1 Maret 2015 itu Mas. Jadi memang untuk beberapa kasus di SHTRAT kalau sudah menyangkut ke pengadilan Mas, dulur-dulur pasti ikut mengawal. Maksudnya itu biar tidak ada kecurangan dalam pengadilan tersebut. Berarti memang dulur-dulur ini antusias dari hati Mas ya? Karena kan memang loro siji loro kabeh guys SHTRAT. Langsung kita lihat komennya saja Mas. Komentarnya ya. Mas dari akun Agung Triyono. Dalam hal nopo nih Mas? Dibalesi sama yang membuat video. Cirose enten siswa ninggal Mas. Terus ditanya lagi, kalau gini kok iso ninggal Mas? Yang membuat video, duko Mas kurang paham gian. Berarti kan yang mengupload video ini tidak tahu awal mula permasalahannya, tiba-tiba ikut-ikutan kepingin viral, diupload videonya. Ya. Jadi memang kebanyakan ya secara kita baik dari PSAT maupun Pagar Nusa dan minta lainnya kalau dalam hal masalah seperti ini kumpul-kumpul bayar-bayar memang seneng jadi. Jadi dulu-dulu itu kebanyakan nggak tahu masalahnya, nggak tahu apa yang penting kumpul gitu. Nah itu benar. Tapi untuk saya pribadi Mas, kalau kita memang benar-benar tidak tahu permasalahannya, lebih baik tidak usah gitu kita. Jadi kita tahu ya apa yang kita bela. Nah itu benar. Ya memang kita membela saudara kita, tapi apa alasan kamu lah untuk datang ke situ itu? Karena di sisi lain Mas, kalau kita tidak tahu permasalahannya, tiba-tiba kita ikut berkecimpung di situ, bisa menjadi provokatif. Bisa menjadi provokatif ya? Sebenarnya dari lembaga hukum SHTRAT sendiri apa sih Mas yang mendasari untuk benar-benar keinginannya membela dari Mas Dar ini sendiri, Mas DAR ini sendirinya? Iya Mas, kalau menurut dari Tribun Mataram itu Mas ya, karena lembaga hukum PSAT Tulungagung ini beranggapan kalau polisi tergesa-gesa menetapkan Mas DAR ini sebagai tersangka. Jadi ada hak-hak dari Mas DAR ini yang tidak terpenuhi Mas. Mungkin seharusnya polisi ini lebih bersabar ya, mengumpulkan bukti yang kuat dalam menetapkan tersangka tersebut. Berarti memang benar-benar ada hak dari Mas DAR sendiri yang belum terpenuhi Mas ya? Iya, makanya kan lembaga hukum dari PSAT Tulungagung ini berupaya agar penetapan Mas DAR ini bisa sesuai prosedur dan apa memang sudah benar kalau Mas DAR ini benar-benar bersalah ya. Nah, kita sendiri juga harus berterima kasih Mas atas lembaga hukum SHTRAT seperti yang di pemberitaan kan Mbak Indah itu Mas. Ya, Mbak Indah benar sekali. Kita lihat videonya Mas. Oke Mas. Ya, terima kasih atas solidaritasnya. Oke, Memimpin Mas. Ini Mbak Indah Mas ya. Memberikan suara Mas. Iya. Memandu dulur. Dan tetap solid,
media dari warga masyarakat bahwa SHT ini tidak membela dengan membabi buta, tetapi membela berdasarkan keyakinan kami bahwa saudara tidak bersalah. Ketika ada dulur-dulur kami yang melakukan kesalahan, kami tidak akan melakukan solidaritas seperti ini. Jadi kami tetap memahami bahwa ketika yang salah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan hukum. Itu untuk yang kami yakini mereka bersalah. Kasus ini memang kita meyakini bahwa tidak bersalah karena tidak terhubung antara kegiatan latihan yang dilatih oleh dengan kematian yang 4 hari setelahnya. Pesan untuk dulur-dulur. Video dari Mbak Indah yang selaku koordinator lembaga hukum PS1 Tulungagung yang memperjuangkan hak-hak dari diduga tersangka Mas Dar. Bagaimana Mas? Ya, jadi memang sangat benar sekali Mas dari Mbak Indah ini. Kalau ada dulur kita yang benar-benar bersalah, tentunya dulur-dulur tidak akan melakukan solidaritas yang seperti itu. Tapi kan diyakini Mbak Indah sendiri, Mas DAR ini tidak bersalah karena kematian dari adik kita itu 4 hari setelah latihan. Iya. Jadi kan ada selang waktu 3 hari. Iya. Mas, kalau mendengar dari kata-kata Mbak Indah tersebut ya, saya sebagai pendengar ya di sini terenyuh ya, karena memang beliau memang semangat dalam membela dulur-dulur kita yang dianggapnya tidak salah. Karena tidak mungkin juga sih ya kalau dulur PS1 sebegitu banyaknya mau diajak solidaritas. Karena kan ya ada yang bekerja, ada yang lain-lain. Bagaimana Mas? Ya benar. Terusan untuk apa? Kecuali Mas ya kejadian itu meninggalnya si siswa ini di tempat latihan. Oh seperti itu Mas ya. Setelah ditendang langsung meninggal. Nah itu yang benar-benar salah kalau seperti itu ya kan. Berarti ada itu Mas ya, ketimpangan Mas ya antara berita dan kenyataan yang diutarakan dari Mbak Indah tadi Mas ya. Karena kan di berita yang kita lihat dari tadi kan ya memang meninggal akibat usai latihan seperti itu kata-katanya Mas kebanyakan. Sedangkan di Mbak Indah ini kan menerangkan kalau 4 hari berselang setelah latihan baru siswa ini meninggal. Oke Mas Andi, kita lihat komentar dari video Mbak Indah tadi. Ini dia komentar dari akun Jihan Losder. Ya iki lho sing beneri ramala komen netizen sing kemero terus menjelek-jelekan. Iya Mas. Nah, ya kembali ke yang tadi Mas. Jadi kalau kita benar-benar tidak tahu permasalahannya, tidak tahu kronologinya, mending kita mengumpulkan data-data dulu, baru kita bisa ikut berkecimpung di masalah tersebut. Oke dulur-dulur, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian seperti ini. Kita sebagai warga PS1 dan juga pelatih PS1 harus mengerti kondisi siswa agar kita tahu apa yang kita lakukan itu siswa tersebut kuat atau tidak. Demikian video kali ini. Nantikan video selanjutnya di channel Serdadu PS1. Saya Mas Andi, Saya Mas Ari, salam persaudaraan. S1 Jaya.